Nah, sahabat di rumah, kalau tadi kita udah lihat aksi dua atlet yang sangat luar biasa. Nah, sekarang di rumah saya sudah hadir nih dokter spesialis olahraga, Dr. Andika Respati. Ini dia orangnya. Selamat pagi. Halo pagi, Mike. Halo semuanya. Nah, nanti kita akan olahraga bersama Dr. Andika ya. Selama pandemik virus corona, nama Andika Respati sempat viral di media sosial. Sesuai dengan keahliannya, jebolan pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran olahraga Universitas Indonesia ini memang rajin mengunggah konten seputar olahraga di akun media sosial Instagramnya. Berbekal bahasa yang santai, Dr. Dika rajin berbagi pengetahuan seputar olahraga dengan cara yang menarik. Pria kelahiran Jakarta 9 Mei 1989 ini juga aktif di beberapa organisasi seperti Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, Federasi Balap Sepeda Indonesia, dan Junior Doctor Network Indonesia. Nah, Dok, sekarang kita kayaknya mesti pemanasan kan? Ajak sahabat-sahabat di rumah juga ya. Tapi sebelumnya, ingat Dok, harus menerapkan protokol kesehatan ya, 3M ya. Pastinya dong. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, kalau kita di rumah saya nih, nggak apa-apa dong, kita nggak pakai masker, kita pakai jaga jarak, jaga jarak. So, kita akan pemanasan apa, dokter? Oke, jadi kita akan bikin kita ini siap untuk melakukan latihan fisik nih. Nah, jadi kita mesti bikin pertama nadinya naik dulu pelan-pelan. Oke. Nah, tapi kalau seperti sekarang ini di masa pandemi, waktu yang tepat untuk olahraga tuh kapan, Dok? Oke, jadi kalau boleh milih, Mike, yang paling bagus itu pagi. Kenapa? Karena udara masih fresh ya kan. Kemudian juga ada matahari yang buat bagus buat vitamin D kita. Juga jangan lupa kalau misalnya olahraga itu kan bikin otak lebih cerah. Sehingga kalau misalnya buat kerja, itu jadi lebih enak kerjanya. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa pagi karena harus berangkat pagi-pagi kerja gitu kan, boleh banget sore atau malam. Asalkan jangan sampai ganggu jam tidur. Tapi durasinya? Kalau kita bicara durasi, kita bicaranya kita akumulasi. Dalam satu minggu, kita sarankan 150 menit akumulasinya. Dicicil 3 sampai 5 kali. Jadi jangan bayar kontan gitu. Jadi kurang lebih ya kisarannya 30 menit lah ya. Kurang lebih kalau 5 kali. Kalau misalnya cuma 3 kali, jadi mesti 50 menit. 50 menit. Oke, nih sahabat di rumah ngikutin boleh loh ya. Siapa tahu jarang olahraga kan. Seger nih, enak nih. Harus seger pagi-pagi nih. Yoi. Nah, kalau kita ada aktivitas-aktivitas yang di rumah, olahraga yang mudah dilakukan di rumah seperti apa sih, Dok? Sebenarnya sekarang udah banyak ya, Mike ya. Yang namanya kita di YouTube gitu misalnya kan, kita bisa ngeliat kayak gerakan-gerakan sederhana, misalnya sekedar stretching kayak barusan. Atau juga misalnya, ya kayak gini dulu. Kayak misalnya latihan-latihan penguatan ya, yang sederhana, pakai dumbbell atau tanpa alat sekalipun, itu banyak. Tapi emang harus disesuaikan sama kondisi badan kita, jangan sampai maksain. Gitu. Oke, nah ini nih buat betis nih kok. Nah, jadi betisnya enak, nggak kaku. Kebanyakan duduk kan? Nah, gitu. Nah, tapi kalau buat anak-anak gimana nih? Nah, tetap kalau misalnya gini, kalau kita bicara kita mau kasih mereka latihan yang memang terstruktur, baiknya tetap ada pemanasannya. Gitu. Baiknya tetap ada. Langsung setelah pemanasan apa nih, Dok, biasanya? Oke, habis pemanasan kita akan masuk ke latihan intinya. Bisa kardio, bisa penguatan. Sekarang nih aku lagi pengen penguatan nih kok. Oh ya udah, yuk. Mari, apa yang mesti kita lakukan? Oke. Jadi sekarang kita akan main banyak di penguatan, upper, sama di bawah juga ada. Kita pakai dumbbell, karena ada dumbbell nih. Kita buat dari yang simple dulu ya, dari bahu, taruh di sini. Ini posisi postur badan tegak, jangan terlalu besar juga ya, karena nggak enak pastinya. Bikinnya tegak, terus kemudian dibuat seperti ini, dan push ke atas pelan-pelan. Buat sahabat yang nggak punya dumbbell, bisa banget loh dibikin misalnya pakai botol air mineral. Oke. Diisi air bisa, diisi pasir juga boleh. Oke.
Nah, buat anak-anak apakah ini juga bisa dilakukan, Dok? Nah, jadi kalau latihan beban seperti ini, pakai misalnya dumbbell, pakai misalnya barbel atau alat lain, biasanya itu baru bisa pertama di umur ya sekitar 7-8 tahun lah, paling cepat. Ya. Dan pakainya yang benar-benar enteng banget. Jadi nggak bisa langsung pakai yang misalnya bener-bener berat gitu, enggak. Tapi emang harus dibuat seringan mungkin dan diawasin kalau bisa. Jangan sampai karena misalnya dia nggak diawasin malah cedera. Ini bisa dibuat 8-12 kali ya per setnya, diulang 2-3 set. Yes, ini untuk shoulder. Shoulder ya. Terus juga bisa dengan ini nih, untuk bicep ya. Untuk bicep nih, karena misalnya kan sering angkat-angkat ya, biar ototnya kuat. Angkatnya kayak begini. Nah, jadi kalau kita bicara untuk anak-anak nih, Mike. Olahraga apa tuh yang untuk bisa menjaga anak-anak kita nih untuk membangkitkan, menjaga imunitas mereka selama pandemi? Iya, jadi kan memang kalau kita bicara anak-anak itu harus banyak bergerak memang. Apalagi memang anak itu disarankan untuk paling tidak aktif selama minimal 60 menit dalam sehari. Disarankan anak itu banyak main. Main sepeda kayak atau mau main sama adik kakaknya kayak main di rumah gitu kan. Ya memang banyak bergerak. Jadi sifatnya itu untuk anak-anak, pertama kardionya. Dia meningkatin nadi. Kalau buat anak-anak paling gampang lihat aja anak-anaknya. Kalau udah ngos-ngosan itu kardionya anak-anak tuh. Nah, tapi juga jangan lupa juga selain kardio, contoh misalnya kayak tadi ya, main tak jongkok, main tak benteng, main galasin, pokoknya yang bikin anaknya lari-larian lah, atau sepedahan yang bikin ngos-ngosan. Tapi juga bagus banget kalau misalnya kita bisa kasih latihan yang sifatnya itu memang untuk nguatin otot sama tulang. Misal contoh, nggak harus kayak begini nih, nggak harus kayak kita gini. Misalnya manjat-manjat sofa. Oh, itu juga bisa ya? Anak saya sering tuh manjat-manjat sofa. Atau misalnya main itu monkey bar tuh yang banyak di TK-TK, di PAUD gitu kan. Itu juga latihan penguatan buat mereka. Gitu, jadi banyak banget sebenarnya. Jadi buat sahabat yang lagi di rumah, yang banyak duduk, bisa banget nih latihan walaupun pakai kursi kayak begini. Sebenarnya sahabat di rumah bisa, yang penting satu, tekad. Nah, tekad dan niat bener banget, Mike. Oke, gantian. Oke, jangan lupa pas lagi ngangkat, buang napas. Jadi tariknya pas lagi turun, pas naik buang nafas. Nah, Dok, waktu itu sempat saya sebelum Dr. Andika ini berkunjung ke rumah saya nih sahabat, sempat saya memang ngajakin netizen ya untuk kalau ada yang mau nanya-nanya gitu ya, ask a question sama Dr. Andika, boleh langsung di Instagram saya @mrchandra gitu. Nah, ternyata banyak banget yang nitip pertanyaan. Apa aja dijawab, tuh? Siap kan? Siap, sambil cooling down ya? Sambil cooling down, sambil cooling down. Ini kayaknya udah ngos-ngosan saya. Kita lihat dulu ya, Dok ya? Ya. Cooling down dulu apa nih cooling downnya? Oke, kita main dari ini nih pundak jadi biar nggak pegel. Kita bikin ini ke bawah. Kita nih udah di sesi cooling down kan ya? Yes, Dok. betul. Kita lihat dulu nih yang masuk pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih. Kita lihat nih, kan ada yang mau nitip pertanyaan. Wah, dokter udah lihat. Wah, udah dengan aksinya basket ya? Basket ternyata. Itu gaya doang sih. Oh, gaya doang. Ini udah ada dari Sena Sumarno, cara mudah olahraga untuk anak dalam kelompok bermain tapi tetap aman dan imun. Jadi memang tadi ingat bahwa anak-anak itu meskipun dia secara populasi mungkin jarang yang sampai sakit berat gitu ya, tapi mereka tetap bisa menularkan satu sama lain. Jadi artinya kalau misalnya mereka emang senang main di satu tempat, ya ingat protokolnya. Jangan terlalu asik nempel-nempel, dempet-dempetan. Kadang-kadang gitu kan. Anak-anak juga nggak aware ya. Iya, jarang yang kayak gitu. Kadang juga malah suka malas pakai masker kan, dipakein dicopot lagi sama mereka. Jadi kalau bisa
kita pastikan mereka tetap ingat, dikasih tahu bahwa jangan terlalu sering nempel-nempel, dempet-dempet gitu. Jadi tetap menjaga jarak begitu ya. Kalau kita bicara anak yang masih kecil nih, misalnya 0 sampai 6 tahun tadi ya. Memang kita bukan olahraga yang misalnya disuruh senam jasmani gitu, enggak, tapi lebih ke arah biarkan mereka main. Oh, tapi mainnya bukan main HP tadi, mainnya lebih ke arah kayak misalnya main galasin, main gobrak sodor, main engklek segala macam. Pokoknya memang mereka bergerak sampai ngos-ngosan tadi, kayak gitu. Siap. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya nih, Dok. Yes. Nah, ini Eranggani 84 untuk Dokter Dika, renang di masa pandemi apa ngaruh ke imun anak? Wah, ini lumayan nih jadi perdebatan ya di sosial media ya. Ini boleh juga sih? Ini juga perdebatan nih, ibaratnya perdebatannya cukup sengit ya. Lebih sengit daripada bubur diaduk apa nggak diaduk gitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara renang itu sebenarnya dari segi air kolamnya itu tidak menularkan corona. Oke. Nggak menularkan virus COVID. Kenapa? Karena memang air kolam itu ada kaporitnya, sehingga bisa ngebunuh kuman yang masuk ke situ. Jadi memang nggak nular. Cuman yang dikhawatirkan kalau kita berenang di tempat yang rame, nanti ketemu tuh orang di ruang ganti, ketemu di atas kolam, ya kan? Disitulah kalau memang ada keramaian, potensi transmisi COVID bisa kejadian. Jadi keramaian yang jadi masalah, bukan airnya sebenarnya. Jadi renang tetap bisa membangkitkan imunitas anak. Nah, kalau misalnya memang renang itu dilakukan supaya anaknya aktif, jelas bisa. Nah, Dok, mungkin teman-teman juga saat ini yang punya banyak anak di berbagai kategori usia ya. Penasaran, ada tips nggak sih buat mereka semua untuk menjaga imunitas anak mereka? Oke, jadi intinya anak itu kalau mau imunnya kuat, yang pertama adalah tadi, ya makannya harus dijaga ya. Jangan sampai makannya kurang, nutrisinya harus baik, harus seimbang. Tapi mungkin aku bakal banyak ngobrol soal geraknya. Jangan sampai anaknya jadi mager. Jangan sampai anaknya kelamaan main HP, kelamaan nonton TV atau nonton laptop. Maksimal kalau bisa nih dalam satu hari, maksimal banget mereka itu 2 jam di depan layar HP atau layar TV atau layar laptop juga. Nah terus tadi minimal juga, kalau tadi kan maksimal nih, maksimal 2 jam. Nah minimal 60 menitnya itu mereka pakai buat tadi. Aktivitas fisik yang bikin ngos-ngosan barusan tuh. Disuruh lari, main kayak gitu kan, disuruh main apa kayak di rumah gitu kan. Memang bisa bikin mereka lebih bergerak. Sama tadi, ada penguatan juga yang nggak harus pakai alat-alat kayak gitu barusan. Misalnya tadi, manjat-manjat. Atau sekarang udah ada tuh kayak misalnya tangga-tanggaan yang dijual di mana-mana tuh yang bisa buat melatih mereka bergerak, manjat segala macam. Itu bagus. Baik, terima kasih. Tipsnya sangat membantu buat sahabat-sahabat di rumah. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol soal olahraga atau secara fisik ya dengan Dokter Andika. Habis ini kita ngomong soal psikis sama sahabat saya juga, psikolog Anelia Sarisani. Habis ini ya. Misalnya ini Michael tarik di sana, saya tarik di sini, kita bisa main tarik tambang. Oh iya. Gitu. Iya yang penting kan? Ya ide kreativitas tarik ya.